inisiasi dan upaya kolaborasi jurnalis dan kelompok akademisi. Didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Disponsori oleh Lembaga Penjamin Simpanan, PLN Energi Primer Indonesia, dan Bank Mandiri. Untuk kali ini tajuknya adalah tentang transisi energi. Pada Bapak Dadan Kusdiana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya pikir saya akan bareng-bareng, jadi tapi nggak apa-apa. Terima kasih dikasih kesempatan pertama, mungkin karena saya tidak bisa bergabung untuk sesi diskusi, tapi nanti ada Kepala Biro Perencanaan Dr. Haryanto nanti yang akan menggantikan ya Mbak Tika. Saya akan berikan background terkait situasi, update, pengembangan terkait dengan transisi energi di Indonesia. Saat ini di Bappenas sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang untuk tahun 2025 sampai tahun 2045. Jadi setiap 20 tahun kita selalu menyusun hal tersebut. Sering disampaikan oleh Presiden. Sehingga Indonesia itu menjadi negara maju yang sebetul-betulnya negara maju nanti. Misalkan, kalau yang konvensional itu kita bicara misalkan konsumsi listrik. Ada tuh angka-angkanya. Kalau di Bappenas angkanya sekitar 5.000-5.500 kWh per kapita. Pengalaman negara lain yang sekarang menjadi negara maju. Yang teknologinya lain. Nah, tadi saya juga sampaikan, ada juga indikator menjadi negara maju yang dulu itu tidak ada. Nah, ini yang akan kita bicarakan sekarang. Untuk energi ini, bahwa energinya harus bersih. Dulu kan tidak ada indikator tersebut. Sekarang pun mungkin tidak ada. Tapi ini menjadi syarat mendasar. Kami menggunakan listrik yang basisnya dari PLN, yang sekarang karbon footprint-nya seperti ini. Basisnya PLTU 67% misalkan. Sekarang kan posisinya seperti itu. Terus dijawab sama Vietnam, kami memproduksi ini dengan menggunakan listrik dari hidro, dari wind, dari surya yang sekarang perkembangannya demikian pesat di sana. Sehingga karbon footprint-nya lain. Oke, kalau gitu mungkin begini kira-kira dialognya gitu ya, dialog sederhana. Kalau gitu barang dari Indonesia dikasih pajak 10 euro, barang dari Vietnam dikasih pajaknya 1 euro. Artinya barang kita menjadi 110 euro. Barang yang Vietnam menjadi 101 euro. Kalau orang EU, barangnya sama, kualitasnya sama, yang barangkali atau kemungkinan besar akan membeli barang yang lebih murah. Barang kita kurang daya saingnya, kurang di situ. Nah, kira-kira itu tuh gambaran. Jadi ini bukan sesuatu yang, kenapa kita harus mendorong transisi energi? Bukan sesuatu yang dipaksakan. Tapi ini adalah suatu kebutuhan buat kita dan juga tentunya buat bahwa kita sebagai warga dari dunia yang harus sama-sama kontribusi. Ya, jadi itu yang harus dipahami di awal oleh teman-teman mahasiswa dan juga nanti barangkali dari sisi media. Ya. Saya akan loncat-loncat aja slide 4 untuk memberikan gambaran kepada teman-teman dari mahasiswa. Sebetulnya yang kita punya itu seperti apa. Nanti akan banyak tuh sama Pak Tatang, sama yang lain barangkali sampaikan yang lebih detail, tapi secara global, secara makro di kita nggak usah bilang tenaga surya deh, karena surya ada di mana-mana. Tapi kita ini negara tropis, kita ini negara yang berbasis pertanian, sehingga pohon di kita, itu kalau kita menumbuhkan pohon, kita ini tumbuhnya 5 kali lebih cepat dibandingkan kalau pohon itu tumbuh di sana tuh di Eropa Utara, di Finlandia misalkan. Selamat datang Pak Deputi, mohon maaf saya duluan. Ya, jadi itu sudah kelebihan nih buat kita. Dan ini menjadi bekal artinya buat adik-adik semua nanti.
Kalau kita sekarang sukses dengan program biodiesel yang berbasis sawit, mestinya kita juga bisa sukses untuk program-program yang lain yang berbasis agroindustri. Karena kita bisa menumbuhkan lebih cepat. Sama kita ini sebetulnya dengan Brazil. Tapi dulu waktu saya kira-kira 6, 7, 8 tahun yang lalu, saya selalu jawab, oke, memang dunia ini sudah dibagi-bagi kekuatannya. Brazil bagus untuk bioetanol berbasis tebu, kita bagus berbasis sawit. Nah, tapi sekarang Brazil ini sudah mulai banyak kebun sawitnya. Harusnya kita pun sama nih, kita harus mulai banyak kebun tebunya. Nanti kita lihat Pak Deputi, karena kan sekarang sudah ada Perpres baru ya untuk kebun tebu yang nanti akan mendukung bioenergi. Kita pasti punya sumber hidro, saya kira semua sudah paham lah, kita banyak pembangkit listrik tenaga air yang menurut kita ini besar, ukurannya bisa 1200 megawatt. Tapi sebetulnya ini kecil kalau dibandingkan dengan apa yang ada di tempat yang lain. Kalau sekarang, ya, kalau dulu memang besar, ini raksasa ukurannya dulu. Tapi sekarang banyak sekali ya ukurannya itu 20 kali lipat lebih besar daripada yang kita. Dan kita punya potensi untuk hal tersebut. Tenaga angin, dulu itu kita tidak pernah berhasil menemukan tenaga angin. Ternyata kita tidak paham cara mengukurnya. Kita mengukurnya di sini. Kita mengukurnya di ketinggian 30 meter. Towernya hanya punya yang segitu barangkali ukurannya. Sekarang orang itu mengukur di atas 100 meter. Masnya itu malah sekarang udah 140 meter. Makin tinggi angin itu makin baik gitu ya. Jadi alhamdulillah kita juga banyak potensi-potensi yang dulu tidak pernah kita sebut itu daerah berangin. Sekarang potensinya ada. Misalkan di Laut Utara Jawa. Nggak usah jauh-jauh deh ke sana, ke Sulawesi Barat, ke Sulawesi Selatan yang memang di sana sudah ada wind farm. Tapi di Jawa pun potensinya bagus. Tapi jangan pasangnya di sini, tapi pasangnya harus di atas. Jadi skala besar dan secara teknologi ini memungkinkan. Jadi nggak usah punya rasa pesimis dari sekalian ini. Nanti kira-kira gimana kita? Justru sekarang ini saatnya kita untuk manen ya. Apa yang sudah dikembangkan secara teknologi, apa yang sudah dikembangkan secara komersial oleh negara yang lain. Nah, kita memanfaatkan pelajaran yang dilakukan oleh mereka. Jadi kita tidak perlu investasi untuk hal tersebut. Tapi kita memanfaatkan hasilnya. Memang dalam beberapa hal Indonesia juga menjadi leaders di situ. Mengambil leadership. Pak Tatang ini sudah dianggap suhunya lah, atau bukan dianggap, memang iya suhunya untuk kaitan yang bioenergi. Kita ini dilihat sama orang lain. Saya pernah kedatangan dari mendampingi Pak Menteri SDM menerima Menteri Pertaniannya Malaysia. Malaysia datang ke Indonesia. Kenapa Indonesia bisa menerapkan program biodiesel? Waktu itu sih masih B20, kemudian B30. Kita juga banyak komunikasi dengan Brazil juga sama, tanya. Kenapa Indonesia bisa menerapkan B30 dan bahkan sekarang B35? Kita pun melakukan hal yang sama, tanya kepada Brazil. Kenapa mereka bisa untuk hal tersebut? Ya. Jadi dalam beberapa hal Indonesia sangat baik, sangat hebat. Di sisi yang lain kita pun mempunyai potensi peluang yang sangat besar. Kalau tidak bisa dibilang bahwa itu tantangan kita gitu. Tapi peluang kita itu demikian besar untuk hal tersebut. Di saat negara lain itu tidak punya selengkap kita. Kita misalkan dulu 2 tahun yang lalu barangkali ya, waktu itu COP di Glasgow, itu UK itu kena masalah karena menggunakan pembangkit energi terbarukan waktu angin. Jadi agak aneh waktu itu musim dingin tidak ada angin. Padahal mereka tertumpuk ke sana. Sehingga disebutlah bahwa EBT itu tidak bisa diandalkan. Betul, kalau mengandalkan hanya kepada satu jenis. Nah kita ini ada apapun di Indonesia.
Kita ada panas bumi yang bisa menjadi base load. Hidro memang sekarang sifatnya menjadi peaker atau follower karena airnya sudah semakin berkurang, tapi dari tahun ke tahun kita nambah dan masih banyak yang belum kita kembangkan secara full gitu ya. Bioenergi saya kira ini nih, bioenergi itu terserah kita ingin 100 MW ya tanam aja pohonnya. Kalau hitungan saya itu kira-kira 1 MW itu 300 hektar. Itu bisa membangkitkan listrik 24 jam selama 365 hari. Nah, kalau gitu Pak, kami ingin 1000 MW, ya kalikan saja kali 1000, 300 hektar itu, 300.000 hektar. Bisa. Nah, sekarang kita punya sawit 15 juta hektar. Jadi kalau ditanya bisa enggak, kita tuh punya record, punya success story yang bisa kita terapkan juga untuk hal yang lain. Ya, ini untuk adik-adik mahasiswa bahwa kita nih potensinya demikian besar, menunggu untuk dieksploitasi secara cepat, dan masanya memang seperti itu. Next, slide 5. Banyak hal sebetulnya untuk Indonesia untuk menjadi negara nanti, menjadi negara maju dan menjadi negara yang bebas dari emisi, net zero emission. Kan target dari Presiden itu 2060 atau lebih cepat. Nah, apa yang sebetulnya akan kita lakukan atau sedang kita lakukan? Pertama, tentunya pemanfaatan energi baru terbarukan. Kan jelas ceritanya banyak lah, kalau penting target sudah ada, tadi sudah saya sampaikan dari sisi potensi. Kemudian pemanfaatan aktivitas-aktivitas yang rendah karbon. Nanti Pak Mamit akan cerita pasti co-firing seperti apa gitu ya. Pemanfaatan PLTU yang ini masih tetap batu bara, tapi dia lebih advance dari sisi teknologi sehingga emission faktornya itu bisa lebih rendah. Nah, kita dorong untuk hal tersebut. Dan yang ketiga yang barangkali ini yang akan menjadi inti adalah elektrifikasi. Jadi kita selaku konsumen energi finalnya, ya kita konsumsinya listrik saja. Tapi kan di-challenge nanti, Pak, listriknya gimana? Kalau listrik yang sekarang, ya apa bedanya? Beda, tetap beda. Ini saya ingin sampaikan misalnya perbandingan untuk yang sekarang. 1 kWh listrik dengan energi mix yang ada di PLN, itu kira-kira mengeluarkan emisinya 1 kg CO2. Kalau kita menggunakan bensin itu 1 liter itu berapa kilometer ya? Mungkin 35 gitu ya, 35 kilometer gitu, 1 liter bensin. 1 liter bensin itu mengeluarkan emisinya 2,5 kilo. Nah, kalau 1 kWh untuk motor, saya udah menggunakan motor listrik dari tahun 2017. Jadi basis data saya itu basis data empiris, selain juga disampaikan dari yang lain. Saya udah dari 2017 awal punya motor listrik. 1 kWh itu 35 km. Nah, sekarang kita hitung kalau dari 1 liter bensin 2,5 kilo, dari 1 kWh listrik itu keluarnya 1 kilo. 1 kilo emisinya. Jadi meskipun pakai listrik yang sekarang, emisinya itu 40%, lebih rendah. Apalagi kalau listriknya itu nanti dari renewable yang 0 emisinya. Jadi ini elektrifikasi, semua akan didorong ke sana untuk hal yang memungkinkan, termasuk juga untuk di industri. Ini sebetulnya bagian yang agak tantangannya cukup ini ya, cukup atau sangat berat, karena kita perlu heat, kita perlu kalau di industri itu karbon itu selain sebagai sumber panas, tapi juga dalam beberapa hal itu sebagai bahan baku yang ikut membantu reaksi di situ. Misalkan di semen, misalkan di pabrik baja, kan tetap diperlukan dari batu baranya itu. Kita lagi nyari cara untuk hal tersebut. Kemudian yang tidak kalah menarik dan ini sebetulnya tidak sulit adalah meningkatkan efisiensi energi. Mengurangi energi tanpa mengurangi produktivitasnya, atau meningkatkan produktivitas dengan energi yang sama.
Kan ini bisa dilakukan siapapun. Tadi kan saya cerita kalau kita 1 kWh itu kan mengeluarkan 1 kilo. Jadi kalau di rumah kita bisa saving 1 kWh, ya 1 kilogram CO2 itu bisa kita batalkan masuk ke atmosfer. Ukurnya kan tidak, maksudnya banyak cara ya. Kalau adik-adik misalkan pakai AC, AC-nya misalkan paling gampang deh AC-nya 1 kW saja. Meskipun jarang AC 1 kW, AC-nya 1 kW. Kalau dihidupin biasanya dari mulai jam berapa? Jam 4 sore misalkan, jadi mundurin aja sejam. Nah itu dapat 1 kW di situ savingnya ya. Kemudian yang terakhir, ini pun menjadi langkah-langkah yang kita pertimbangkan. Kalau suatu aktivitas tetap mengeluarkan emisi CO2-nya, ya CO2-nya aja diambil kesannya gitu. Bisa enggak? Sekarang kita lihat kan di jalan juga banyak tuh yang ambil CO2, pohon. Udah jelas tuh, pohon itu sebagai CCS. CCS alami itu ya pohon. Tapi kan tidak cukup. Pohonnya ada di mana, terbitnya rilis CO2-nya di mana. Ya kalau gitu kita cari cara ditangkap. Itu yang sekarang didorong Kementerian SDM sudah ada regulasi untuk hal tersebut. Ya, saya ingin menunjukkan beberapa gambar. Slide 7. Slide 7 ini yang hasil dari proses-proses pembelajaran skala kecil. Kita mengembangkan PLTS, bangun di beberapa tempat di Lombok, misalnya ada 10 MW, ada berapa perusahaan yang udah masang 30 sekian megawatt gitu. Nah ini 192 megawatt satu tempat. Dan ini di atas air. Kan kalau gitu gampang dong. Kan ini kita bisa. Ini kita bisa meskipun engineeringnya juga tidak gampang. Untuk sling ke bawah supaya ini tidak kemana-mana itu juga dulu kita ngundang tenaga ahli dari luar juga untuk yang ini. Tapi kan nggak apa-apa, kita sambil belajar. Kemudian sekarang kita udah tahu dan kita dorong untuk hal yang lain. Jadi udah ada nih bahwa kita ini bisa. Tinggal sekarang nanti gimana supaya tidak hanya ada di Cirata. Kita dorong di tempat yang lain. Ya, jadi PR-nya kan seperti itu, membuktikan bahwa kita bisa dan harganya pun kompetitif. Harganya 5,8 sen US dollar per kW. Kalau dengan harga ini, sebetulnya head to head dengan batubara pun sudah berani. Dengan batubara market, ya. Seperti itu. Cuma ini kan adanya siang saja. Nah, kalau ingin dipakainya malam, ya harus ada yang nyimpen. Harus ada baterai, harus ada pump storage gitu ya, atau simpan dilewatkan ke hidrogen. Teknologinya sudah ada, tinggal nanti dari sisi keekonomian. Kemudian saya ingin menunjukkan infrastruktur kita ke depan. Super grid ini menjadi semakin penting supaya kita next bisa sharing dari sisi sumber daya dan juga dari sisi demand-nya. Kita ingin menyambungkan yang seluruh pulau utama di kita. Ya kalau demand-nya besar di misalkan sekarang demand-nya kan besar tuh Pulau Sulawesi atau di bagian barat Jawa gitu. Tapi potensi untuk meningkatkan kapasitas di sini sudah mulai terbatas, ya kita kembangkan. Panas bumi yang ada di Sarula itu masih memungkinkan tambah 700 megawatt. Hitungannya PLN untuk hidro di Sumatera ini masih sangat besar. Padahal di saat yang sama kita tuh bawa gas dari Papua ke Sumatera Utara. Di situ ada hidro, di situ ada panas bumi. Harusnya pelan-pelan atau cepat-cepat mestinya. Harusnya cepat-cepat kita geser. Gas dipakai untuk yang lain, yang di situ pakai yang ada. Kemudian gas juga sama kami dorong, slide 10. Jadi tidak hanya listrik yang akan kita sambungkan, tapi gas pun akan kita sambungkan. Alhamdulillah memang secara waktu ini pas. Kita sekarang banyak menemukan gas yang baru, ladang gas yang baru gitu. Jadi gas yang secara emisi juga jauh lebih baik dibandingkan batu bara, dibandingkan dengan minyak bumi, sekarang mulai ketemu di kita.
Jadi ini yang menjadi salah satu nanti menjadi transisi dari yang berbasis fosil yang heavy dari sisi emisi nanti menjadi yang benar-benar bebas dari karbon, tapi di perjalanannya kita akan menggunakan gas. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan supaya tidak terlalu banyak menyita waktu, bahwa selain bahwa sumber energi terbarukan kita ini bervariasi, tapi untuk beberapa hal memang tidak di semua tempat itu ada. Apakah kita akan nunggu di situ ada demand-nya atau kita pindahkan energi tersebut? Nah, inilah yang menjadi kombinasi dari sisi kebijakan. Misalkan yang saya tunjukkan ini untuk PLTA Mentarang Induk di Kalimantan Utara. Di sana kan ada 2 sungai besar ya, yang potensi hidronya demikian besar. Tapi itu ada di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia yang belum ada apa-apa di sana. Bagaimana caranya? Ya kita bawa aja Pak listriknya. Itu jaraknya 300 kilo paling dekat. Nggak jauh sih sebetulnya, ya kita buat juga, itu pun kita buat. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Presiden, next slide 13, ya kita bawa aja industrinya ke sana. Dibawa industrinya, ada smelter, ada industri yang lain. Jadi menggunakan listrik yang sumbernya ada di situ. Selain tentunya kita bawa ke tempat yang lain yang membutuhkan, ini dibalik. Industrinya aja dibawa ke sana. Ini yang didorong. Banyak tuh lokasi-lokasi yang mempunyai potensi seperti ini. Misalkan di Papua, ada hidro besar di sana, di Membrano. Di Papua, di sekitar Merauke, itu potensi anginnya juga besar di situ. Ya, jadi hal-hal itu yang kita lakukan, selain infrastrukturnya juga didorong untuk terjadi konektivitas. Jadi tidak hanya konektivitas transportasi, tapi konektivitas dari sisi energi, baik itu gas maupun listrik. Paling terakhir, slide 16. Jadi ada semua. Tadi kita bicaranya itu ya bahan bakar nabati, bioenergi, listrik, kan bicaranya seperti itu. Ada beberapa yang kita ini tidak bisa nyentuh kalau hanya berhenti di situ. Kecuali nanti ada teknologi yang tadi saya bilang di pabrik semen, di pabrik baja. Bagaimana nanti kita menyelesaikan urusan emisi yang ada di pabrik-pabrik tersebut? Ini harus ada teknologi yang lain, harus ada bentuk energi yang lain yang kira-kira cocok, mirip dengan kebutuhan dari industri tersebut. Misalkan yang kita dorong adalah hidrogen. Tapi hidrogen ini by nature sebetulnya tidak ada. Ada sih, kita menemukan beberapa hidrogen natural ya. Ada di Sulawesi, ada tuh di beberapa daerah itu dia ada hidrogen keluar. Ini udah kita cek dan itu hidrogen, tapi tidak banyak. Selebihnya itu hidrogennya ya dibuat. Hidrogen itu dibuat dengan energi. Jadi sebetulnya intinya energi saja, bukan hidrogennya. Kalau kita punya energi, kita bisa ada hidrogennya. Sebagai energy carrier, sebagai dalam beberapa barangkali sebagai energy storage. Nanti akan kira-kira kompetisinya mau lewat hidrogen kah atau mau langsung dengan baterai. Silakan. Kita dorong semua karena kita punya potensinya, kita punya mineralnya, kita punya nikel, kita punya mangan. Jadi semuanya dilakukan pengembangan untuk hal tersebut. Presiden misalkan sudah melakukan groundbreaking untuk blue ammonia. Apa ini blue ammonia? Jadi amonia yang dalam prosesnya itu CO2-nya itu di-capture, diambil. Jadi kalau ini bisa, nanti kita bisa membuat green atau mungkin masih sama warnanya blue untuk pupuk. Jadi pupuknya nanti benar-benar pupuk yang bebas dari emisi. Kan nanti akan mengarahnya ke sana. Jadi refer ke yang saya sampaikan tadi di pertama, untuk menjadi negara maju, untuk masuk ke Indonesia emas, kita tidak hanya harus siap dari sisi logistik energi, dari infrastruktur, tapi juga harus siap dari kualitas dari energi tersebut.
Saya kira itu dari saya sebagai mengawali untuk diskusi. Saya tidak masuk ke hal-hal yang lebih teknis, karena mungkin nanti Bapak juga akan bicara hal tersebut. Saya akan berhenti di sini. Ucapkan terima kasih ke Terima kasih untuk kedatangannya Bapak Deputi Menteri, Bapak Dida Gerbera, Deputi Menteri Menko 2 Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis. Bapak mewakili Bapak Menko Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto yang hari ini berhalangan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mohonkan maaf dari Pak Menko karena pada saat yang bersamaan beliau menampingi Bapak Presiden di Australia. Yang kami hormati Sekjen Kementerian SDM, artinya baru 2,4% komposisi kelapa sawitnya, dan yang tidak kalah penting juga kelapa ya. Kelapa juga bisa jadi bioaftur juga. Nah, ini prospeknya sangat besar. Kemudian tadi sudah disampaikan juga tebu ya untuk bioetanol. Nah, semua ini tentu kalau kita optimalkan sisi pasokannya gitu dari hulunya, saya pikir ya seharusnya gitu ya, sebelum Indonesia emas kita bisa swasembada energi dari berbagai hak, dari berbagai aspek itu bisa kita produksi di dalam negeri. Begitu juga dengan pangan ya. Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik juga sangat memahami kita memiliki komitmen untuk penurunan emisi di tahun 2030 dari kondisi business as usual ya, sekarang sekitar 32%, dan kalau dengan dukungan internasional sekitar 43%. Nah, ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi dari ke semua pihak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadan terkait pembangkit listrik tenaga surya terapung yang sudah berjalan di Cirata. Nah, kita ini ada sekitar hampir 200 bendungan dam di seluruh Indonesia yang dikelola oleh pemerintah melalui teman-teman PU, khususnya Dirjen Sumber Daya Air. Sekarang berdasarkan peraturan Permen PU-nya, itu justru paling sedikit bisa digunakan 20% dari penampang. Nah, ini seringkali kita selalu berhadapan kendalanya itu dari masalah pembebasan lahan ya. Nah, ini kalau di pembangkit listrik tenaga surya terapung ini, itu kan sudah beres tuh masalah lahannya, tinggal bagaimana kita menggunakan. Nah, tentu teman-teman di SDM dan teman-teman PU sudah menyusun rencana untuk mengoptimalkan, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah potensi untuk perdagangan karbon. Jadi rule of thumb-nya perdagangan karbon, kita memastikan dulu nih akan mencapai NDC kita. Nah, kalau ada katakanlah gampangnya sisanya, nah itu yang bisa diperdagangkan. Dan sekarang dengan skema yang ya unfortunately gitu ya, di Dubai kemarin untuk artikel 64 perdagangan karbon secara multilateral atau yang menggantikan CDM sebelumnya itu belum sepenuhnya selesai. Tapi artikel 62 yang bilateral perdagangan karbon internasional itu sudah bisa kita lakukan, kita bisa dijajaki. Nah, ini potensinya cukup besar gitu ya. Dan yang dicari oleh buyer, oleh negara-negara pembeli karbon kredit itu adalah additionality. Additionality itu gampangnya, kalau tidak visible secara bank, tidak bankable, dengan adanya karbon kredit itu jadi visible. Nah, itu yang disebut additionality. Kita juga termasuk yang
diakui di dunia internasional, khususnya teman-teman SDM yang banyak melakukan terobosan-terobosan. Kita sudah melakukan emission trading system. Semua fondasi atau semua skema yang memungkinkan perdagangan karbon ini sudah kita miliki ya. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan. Nah, ini yang tentunya menjadi tantangan kita bersama. Kemudian juga kita sudah merintis untuk electric vehicle, baik itu motor maupun mobil, dengan berbagai skema. Itu juga belum optimal karena ya tadi kita perlu pembelajaran dari semua pihak gitu kan. Ada industri namanya industri petrokimia. Industri petrokimia itu memanfaatkan minyak dan gas bumi, tapi sebetulnya tidak lebih dari 6% dari minyak dan gas bumi yang diperdagangkan di dunia, yang 94%-nya itu untuk energi. Itu industri itu sebenarnya ngambil sebagian kecil dari industri petrokimia, itu mengambil sebagian kecil bahan mentah dipakai untuk produk-produk industri. Nah, jadi dia berlindung di bawah industri yang butuh bahan mentah besar, tapi menghasilkan produk yang nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Perbedaan antara perekonomian berbasis fosil itu sebenarnya yang ini, ya. Jadi dari nabat itu hanya diambil untuk pangan. Sebaliknya yang mineral ini sumber daya organik, ya, menyokong sebagian besar energi, lalu anorganik mineral itu tetap, ya. Jadi nanti kita akan mempergunakan sumber daya anorganik, mineral logam non logam, dan sumber daya nabati untuk pangan dan non pangan. Nah, kita sekarang beruntung juga karena sekarang kita sebenarnya sedang membangun hilirisasi industri mineral. Jadi bersamaan membangun industri mineral, peran-peran industri sumber daya organik fosil diganti dengan nabati. Dunia mengakui bahwa perekonomian berbasis nabati atau bioekonomi itu akan mendukung paling sedikitnya 11 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditandatangani Paris disepakati dunia tahun 2015. Kita bilangnya SDGs, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kemudian di dalam SDGs itu juga dicanangkan bahwa industrialisasi kita harus berubah dari dulu menjadi nantinya itu inklusif dan berkelanjutan. Inklusif maksudnya itu melibatkan pedesaan, perempuan, rakyat miskin, pemuda. Lalu berkelanjutan itu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, mendukung ketahanan energi, mendukung kenyamanan iklim, dan mendukung kelestarian lingkungan. Nah, ini tujuan industrialisasi yang dicanangkan oleh SDGs, dan dikatakan bahwa bioekonomi itu akan sangat sesuai dengan ini. Karena dunia mengatakan transisi ke bioekonomi itu akan menguntungkan, sangat menguntungkan tiga wilayah sebenarnya. Yang pertama Brazil, yang kedua Indonesia, yang ketiga the Congo Basin di Afrika. Itu 3 wilayah yang dilewati khatulistiwa. Ya. Nah, kemudian kita itu juga punya keuntungan. Ini lihat mana yang hitam di antara wilayah-wilayah itu. Yang paling hitam, makin hitam itu adalah makin tinggi laju fotosintesisnya. Jadi pembentukan bahan nabati dari sinar matahari di daun-daunan itu ya. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya yang paling hitam itu kelihatan di sana Kalimantan, Sumatera, Jawa. Bukan ini, bukan Amazon. Amazon itu masih ada hijau-hijaunya. Nah, kita itu sebenarnya yang paling tinggi. Jadi ini sangat menurut bangsa kita karena selain berwilayah luas, Indonesia berlaju fotosintesis tertinggi di dunia. Ya. Nah, kemudian juga kita punya keanekaragaman hayati yang orang bilang dahsyat. Nah, jadi sebetulnya kalau kita menyingkirkan CO2 dari asam lemak, maka akan kita dapatkan hidrokarbon terbarukan. Karena apa? Karena dihasilkan dari nabati. Nah, ini sebetulnya yang kesadaran dunia itu mulai muncul tahun 2014 kira-kira. Dan akibat dari kesadaran itu, asam lemak itu sumber hidrokarbon. Cari. Sejak itulah sebetulnya
minyak sawit angka asam tinggi yang ngambang di limbah cair pabrik kelapa sawit itu ngambang, dicidukin bisa diekspor, ya bisa diekspor dan harganya bisa dibeli 17.000 oleh negara luar sama dengan harga CPO kira-kira. Hanya orang belajar minyak nabati tahu bahwa di dalam karet, di dalam biji karet sebetulnya ada minyak. Agak susah mengeluarkannya, tapi itu bisa. Dan minyak sebetulnya jauh kualitasnya di bawah minyak sawit. Sehingga kalau diolah, dibuat sekualitas minyak sawit, baru bisa dibuat biodiesel atau buat BBM hidrokarbon. Nah, kalau minyak biji karet itu dihargai 11.000, di Jepang itu biodiesel bisa 28.000, maka menurut orang Jepang, ya saya beli 11.000, saya tingkatkan mutunya menjadi hampir sekualitas minyak sawit, mungkin habis 17.000, masih ada untungnya dibuat biodiesel karena bedanya 10.000. Jadi itu mereka mengincar itu, ya, dan sawit itu segala macam. Semua produk dari sawit sekarang dibeli sama gue. Nah, itu sebetulnya kita harus ngambil contoh minyak bumi. Kenapa minyak bumi begitu berperan di dalam perekonomian energi? Karena minyak bumi tidak hanya bisa dibakar bangkitkan listrik. Minyak bumi dibawa ke kilang, didestilasi, jadi fraksi-fraksi yang masing-masingnya diolah menghasilkan bensin, aftur, LPG, solar, bahan bakar kapal laut, bahan bakar pesawat terbang, semua. Nah, sehingga nilai tambahnya itu naik banyak. Nah, kalau saya ngimpinya harus seperti itu nanti, kayu, bambu. Jadi dipisahkan, itu terjadi hasil lignin, selulosa ya harus bisa dipisahkan. Mungkin ini ingin saya menyampaikan terlebih dahulu supaya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini tahu apa sih PLN Energi Primer Indonesia itu, terus bisnisnya apa sih, gitu kan ya. Karena mungkin kalau teman-teman di energi sudah sedikit banyak paham, tetapi untuk di ekonomi makro saya kira saya akan memberikan gambaran sedikit tentang apa itu PLN EPI. Sebagaimana kita ketahui, jadi pada Kementerian BUMN ini sudah meluncurkan holding para tanggal 21 September 2022, di mana ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan PLN sebagai perusahaan energi yang berbasis teknologi, inovasi, dan berorientasi pada masa depan menuju pada the new PLN 4.0 Unleashing Beyond, Unleashing Energy and Beyond. Jadi memang harapannya dengan ada holding ini ke depan PLN bisa menjadi lebih kokoh, lebih maju, dan lebih agile lagi. Dan ini alhamdulillah kemarin sudah diresmikan di 21 September 2022 yang lalu. Jadi semua proses pengadaan energi primer ini sketcher. Masing-masing bisa melakukan pengadaan sendiri. Nah, ini berdampak terhadap tidak efisiensinya, terhadap kehandalan pasokan. Dan makanya ketika PLN EPI hadir, maka PLN EPI akan menjadi yang namanya single procurement, single point of procurement. Jadi semua proses pengadaan energi primer itu saat ini berada di PLN EPI. Semuanya tidak terpecah-pecah kembali. Jadi untuk pengadaan batu bara yang dulunya di beberapa di Genco pun bisa melakukan pengadaan, saat ini semua kita on behalf Genco kita yang melakukan pengadaannya sendiri. Terus juga untuk gas semua juga sekarang melakukan melalui PLN EPI, termasuk juga untuk biomas. Jadi saat ini semuanya sudah kita lakukan di PLN EPI dengan tujuan adalah bahwa pertama pastinya akan meningkatkan fleksibilitas dalam relokasi energi primer melalui skema kontrak multidestinasi. Adapun bisnis kita saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian, kami mempunyai 3 bisnis yang utama. Yang pertama terkait dengan pembelian batu bara, di mana tahun lalu kami menyediakan 83 juta ton batu bara, dan juga untuk gas dan BBM pun volumenya 0,6 BCFD, terus juga untuk gasnya LNG juga 4 juta ton dan 3 juta kiloliter untuk BBM-nya. Dan biomas tahun lalu kami alhamdulillah target 1 juta ton sudah bisa tercapai. Ini adalah bisnis yang memang dilalui oleh PLN EPI. Jadi kita punya 3 direktur teknis, yaitu Direktorat Gas dan BBM, Direktorat Batubara, dan terakhir adalah Direktorat Biomas, dengan 3 direktorat pendukung, yaitu Direktorat Utama, Direktorat Keuangan, dan juga Direktorat Human Capital dan Administrasi. Ya, ini misi kami menjadi solusi energi primer terintegrasi nomor 1 di Asia Tenggara. Terus misinya adalah bagaimana kami bisa menyediakan energi primer untuk kebutuhan pembangkit listrik secara efisien, berkualitas tinggi, dan juga tepat waktu. Yang kedua adalah mensosialisasikan proses pengadaan dan logistik yang energi primer ke dalam rantai pasok yang resilient. Yang ketiga adalah memastikan pengelolaan sumber daya pasokan energi primer untuk menjamin security supply. Dan kenapa? Karena saat ini listrik ini sudah menjadi kebutuhan utama ya.
hari ini listrik sudah menjadi kebutuhan energi primer. Ketika ada mati listrik saja, bisa bayangkan pasti akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Lantas sebagai bagian dari PLN, kami pasti akan mendukung yang namanya transisi energi. Kenapa PLN EP hadir? Karena memang saya rasa satu-satunya di dalam grup PLN saat ini yang memang fokus terhadap renewable energi dari sisi pengelolaannya adalah biomas. Memang kita sudah ada PLTS juga, terus juga desalinasi, semuanya sudah kita lakukan. Tapi yang memang ada satu direktorat khusus adalah di PLN EP, yaitu terkait dengan direktorat biomasa, di mana salah satu plan PLN ke depannya adalah terkait dengan co-firing untuk penggunaan daripada biomasa. Jadi kita semuanya emission reduction-nya with biomass. Karena kenapa? Karena memang tadi co-firing ini adalah nanti kita akan mengurangi penggunaan daripada batu bara dengan limbah-limbah biomass. Mungkin kita tahu bahwa selama ini berpikir bahwa ternyata co-firing ini bukan solusi untuk perubahan iklim, ya kan, mengancam hutan masyarakat, terus juga co-firing batu bara itu akal-akalan untuk PLTU, terus juga ini menjadi concern buat kami. Karena kenapa? Saat ini PLN EP kita justru menggunakan limbah-limbah yang memang selama ini terbengkalai, yang tidak digunakan seperti soda, wood chip, itu bisa gunakan sebagai biomas kita. Di tahun lalu kita di angka 1 juta, ya kan? Nah di tahun ini kita dibutuhkan kurang lebih ada 2,8 juta ton biomas, itu di 47 PLTU dengan estimasi daripada pengurangan emisi CO2 sebanyak 2,8 juta dan volume biomasnya sebanyak 2,83 juta ton dengan kapasitas 0,93 TWh. Produksinya adalah 3,1. Ini akan terus berkembang, bahkan di 2025 ini jumlahnya 2 kali lipat. Itu dengan pembangkit 52 PLTU dan ternyata targetnya adalah 10 juta ton penggunaan biomas dengan target penurunan sebanyak 10,5 juta ton emisi CO2 reduction. Mungkin saya sampaikan, kami mempunyai yang namanya Desa Berdaya Energi. Desa Berdaya Energi ini ada di Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul. Ini kita bekerjasama dengan Sultan Hamengkubuwono X dalam hal ini, kita memanfaatkan Sultan Ground mereka. Sultan Ground itu adalah tanah Sultan yang memang diberikan kepada masyarakat, tapi tidak bisa dioptimalkan. Nah, kami memanfaatkan kurang lebih ada 30 hektar tanah Sultan Ground di Gunung Kidul. Ini kita tanami dengan tanaman kaliandra, gamal, dan juga lebih banyak kaliandra dan gamal. Kenapa? Karena memang ternyata kaliandra itu bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan. Kenapa kami pilih Gunung Kidul? Karena Gunung Kidul itu adalah wilayah yang memang susah air dan ternyata di sana juga banyak yang namanya peternak. Dimana kalau kita ketahui pada saat musim panas ataupun musim panas mereka tidak bisa mempunyai pakan ternak. Nah, dengan adanya tanaman ini, kerjasama ini ternyata tanaman kaliandra ini di Govera ini ternyata bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kami terus mengembangkan saat ini beberapa pemanfaatan biomas mungkin yang sudah existing seperti cangkang sawit, suga tangkos, terus juga sekam padi, bonggol jagung, bagas tebu, BPJP, dan juga soda, wood chip sudah biasa. Tapi saat ini kami sedang mencoba untuk mengembangkan dengan dari serbuk batang singkong, terus juga serbuk limbah aren. Kemarin kami baru ke Indramayu pun sudah melihat, terus juga limbah sagu pun kita sudah coba untuk sudah melakukan tes uji bakar, terus juga dari wood chip dari pohon sagu serta pelet dari jerami. Ini adalah sampah-sampah yang memang akan kami optimalisasikan. Jadi kenapa kami dengan demikian kami bisa mereduce CO2-nya juga. Karena kan kalau sampah itu kan pasti ada gasnya ya. Ketika ini kita optimalisasikan, kita bisa mengurangi penggunaan sampah dan ini kita harapkan bisa mereduce penggunaan CO2 ekivalen yang bisa kita terus bertambah nanti ke depannya. Transgasindo itu seperti tadi juga digambarkan oleh Pak Dadan, kita sudah mempunyai jaringan pipa untuk mentransportasikan energi. Dalam hal ini gas. Khusus untuk Transgasindo kami mempunyai 2 jalur gas. Yang pertama dari Gresik, itu di Sumatera Selatan, bukan Gresik ya, tapi Gresik menuju ke Duri, ya, ke Riau. Kemudian yang kedua adalah dari Gresik ke Singapura melalui sebagian melalui onshore atau di darat dan juga di offshore di laut sampai lewat Batam dan kemudian ke Singapura. Nah ini sudah berjalan 22 tahun dan karena pipa yang ada sekarang itu bisa atau karena sumber gasnya sudah mulai sedikit menurun dari sumber gas alamnya,
kami mempunyai pemikiran untuk kemudian mendapatkan gas baru yang sifatnya adalah kalau istilah sekarang disebut green gitu ya. Jalur pipa ini ada cukup panjang. Jadi yang dari Grisik Duri tadi itu adalah 536 km, bisa dibayangkan. Kemudian yang Grisik Singapura itu yang onshore-nya, yang di darat itu ada 220 km. Kemudian di Kuala Tungkal itu kemudian masuk ke dalam bawah laut sampai dengan ke Singapura. Biometan inisiatif ini seperti tadi saya sebutkan adalah karena pipa yang kami miliki itu masih mampu untuk mentransportasikan gas di dalamnya. Oleh karena itu kami berpikir kenapa kita tidak melakukan sinergi dengan industri yang lain. Ya. Nah, di Sumatera khususnya, di mana pipa kami berada, itu ada lebih dari 700 palm oil mills atau pabrik kelapa sawit. Ya. Hampir 60% dari pabrik kelapa sawit di Indonesia. Nah, ini yang membuat kami berpikir sawit secara internasional itu diklaim sebagai sebuah industri yang boros emisi dari dua hal. Yang pertama adalah deforestasi. Mungkin kawan-kawan mahasiswa sering mendengar atau melihat bahwa sawit merusak hutan. Sawit berasal dari membongkar hutan. Itulah makanya sawit dikaitkan dengan deforestasi. Padahal di dalam tulisan yang kebetulan saya waktu itu bersama kawan-kawan menulis, tidak demikian sebenarnya adanya. Sebagian besar dari sawit kita itu ditanam di daerah yang dulunya sebagian besar adalah padang alang-alang. Bank Dunia pernah membiayai banyak ke Indonesia untuk mengatasi alang-alang. Tetapi nggak berhasil waktu itu. Baru tahun 90-an setelah sawit menanjak jumlah tanamannya, itu kemudian menjadi tertutup banyak wilayah-wilayah itu. Yang kedua, banyak juga, tadi karena juga disebut oleh Prof. Tatang tadi, karet itu yang nomor kita tadinya cukup besar produksinya, tetapi karena harganya terus merosot terus, orang akhirnya membongkar karetnya, baik karet masyarakat di Sumatera maupun di Kalimantan, itu dibongkar juga menjadi sawit karena lebih menguntungkan. Sumber yang ketiga adalah dari wilayah-wilayah yang oleh pemerintah memang dialokasikan sebagai hutan produksi konversi. Jadi memang direncanakan untuk dikonversi untuk kebutuhan yang lain. Titik-titik merah yang ada di peta itu, yang di Sumatera ini, itu adalah pabrik kelapa sawit PKS. Ada 700 PKS. Nah, isu yang kedua dari sawit ini adalah di dalam proses menciptakan CPO itu ada sampah cair dari pabrik yang disebut POME, Palm Oil Mill Effluent. Jadi sisa sampah dari palm oil atau dari minyak sawit. Nah, POME inilah yang dianggap juga sebagai emisi yang besar. Nah, dari situ kami muncul inisiatif, kenapa kita tidak lakukan penangkapan metan yang berasal dari POME itu. Nah, itulah yang disebut metan capture. Inovasinya seperti apa? Inovasinya adalah dari dua jalur pipa tadi,
Kalau kami buat buffer begitu ya, di kira-kira 50 km dari pipa itu, ternyata ada 300-an pabrik kelapa sawit. Sehingga kami berpikir kalau 30 km masih mampu kita menangkap menangkap metannya untuk disalurkan ke dalam pipa yang kami punya. Ini kemudian dianggap sebagai green methane karena berasal dari tanaman. Nah, oleh karena itu kami komited untuk membantu pemerintah di dalam mengurangi emisi dari metan ini. Untuk ini bisa berjalan, kami memerlukan kolaborasi dengan para pihak. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Pak Petrus. Jadi semuanya ini bisa berjalan dengan kolaborasi ya Pak ya. Itulah tujuan kita mengadakan diskusi hari ini juga, untuk mengangkat isu ini ke kelas atau ke tingkat kebijakan. Selanjutnya adalah pemaparan selanjutnya adalah Bapak Eusebus Panca Pramudia, seorang pakar Sustainable Economy Development, Sustainable Value Chain, dan peneliti Yayasan Inspirasi Indonesia, dan saat ini juga adalah seorang independent consultant. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Panca. Pak Mamit tadi menjelaskan bahwa walaupun kita kalau di bidang energi, maaf Pak Mamit, banyak yang udah selalu bilang bahwa PLN itu adalah salah satu penghambat untuk maju melangkah. Tapi ternyata PLN sudah banyak melakukan terobosan, salah satunya dengan berbagai proyek tadi yang dijelaskan. Dan itu kita lihat bahwa sebetulnya kita masih sejalan. Dan dari Pak Petrus baru kebayang juga bahwa yang namanya gas dari limbah sawit, yang selama ini kalau berkunjung ke banyak PKS, pabrik kelapa sawit, itu kan banyaknya kalau dulu bau atau sungainya tercemar. Tapi sekarang ternyata ada kekayaan luar biasa, yaitu energi terbarukan berupa gas yang bisa disalurkan seperti halnya gas-gas lain. Dan ini saya ingin melihatnya lagi, baliknya lagi ke konsep. Apakah energi terbarukan, energi baru dan terbarukan direfleksikan ke konsep-konsep pembangunan berkelanjutan seperti apa jadinya? Bumi ini kita dalam ancaman untuk kepunahan ke-7. Bahwa di planet bumi ini pernah ada kepunahan 6 kali sebelumnya. Yang kepunahan terakhir itu adalah ketika meteor jatuh dan dinosaurus punah. Dan kita sekarang menuju ke kekhawatiran kepunahan ke-7 karena apa? Dalam beberapa kepunahan tersebut, bahwa yang terjadi adalah fenomenanya sama. Suhu bumi meningkat. Dan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia, karena kalau dulu adalah karena perubahan alam, sekarang kita yang meningkatkan suhu itu. Dan kalau bicara tentang energi, saya ingin mengembalikan bahwa kita bicara bukan satu skop energi saja, tapi kita bicara energi berbagai macam. Dari tenaga fosil, thermal, chemical, ada nuklir, dan juga ada fotosintesis, evaporasi, ada energi dari gerakan di bumi seperti dari angin, gelombang, perubahan arus panas di laut. Kemudian adalah bagaimana itu semua merupakan sumber-sumber energi yang harus kita lirik. Kalau kita bicara tentang kontribusi energi baru dan terbarukan, tentu saja kelima hal ini, menurunkan emisi, ketahanan energi, akses energi, menciptakan pekerjaan, pembangunan perdesaan, ini semua harus dipertimbangkan pada saat kita membuat kebijakan tentang energi. Selanjutnya, dan transisi menuju penggunaan energi baru dan terbarukan, kita masih menghadapi berbagai isu di sini. Misalnya penyimpanan energi seperti tadi di awal Pak Dadan sudah sebut, mau disimpan di mana kalau kita mengembangkan. Dan untuk menapak lebih lanjut, saya ajak Bapak Ibu di sini untuk
melihat beberapa hambatan pada pengembangan energi baru dan terbarukan. Yang pertama yang sering diangkat adalah kalau membangun fasilitas energi baru dan terbarukan, permintaannya mana? Kadang permintaannya kalau tergantung pada agenda pemerintah, tahun berapa jadi berapa, tiba-tiba turun lagi. Karena tidak pernah ada komunikasi yang sifatnya sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan lain. Demikian saya tutup paparan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Baik, terima kasih Pak Panca.